Penjaga penjara harus dengan hormat mengatakan, "Oke, Nyonya, saya akan pergi dan mencari solusi untuk Anda sekarang." Rika mendengus dan melambaikan tangannya, "Oke, kamu bisa keluar." Penjaga penjara mengangguk cepat dan berkata, "Oke, Nyonya, kalau begitu saya keluar dulu." Setelah penjaga penjara pergi, sekelompok tahanan wanita yang penuh perhatian berkumpul dan berkata, "Kak, bagaimana istirahatmu?" "Kak, ayo, aku akan menemanimu makan malam." Rika bersenandung dan duduk perlahan dari tempat tidur. Dia meregangkan tubuh dengan malas. Kemudian, dia melihat Emma yang patuh di antara kerumunan. Bahwa Emma, tiran penjara di sel sebelumnya, telah mencoba segala cara untuk membuat Rika terkesan. Tapi sayangnya, di sel ini, dia benar-benar menjadi objek pelampiasan Rika. Melihat Emma, Rika melambai padanya dengan tidak sabar dan berkata, "Ayolah, Emma, aku ada urusan denganmu." Emma tiba-tiba gemetar gugup, dan dengan cepat bertanya dengan hormat, "Nyonya, ada apa?" Rika bertanya dengan dingin, "Aku tidak bisa memanggilmu jika aku baik-baik saja?" Emma terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, tentu saja, Anda bisa memanggil saya siap membantu Anda 24 jam sehari." Rika mendengus jijik dan berkata dengan tajam, "Kamu dan Jessica tidak pergi makan malam hari ini, tetap di sini dan ambil pakaian kotor semua orang dan bersihkan. Jika kamu melewatkan satu baju, aku akan menamparmu 50 kali." Emma berkata dengan ngeri, Aku baru saja mencucikan semua orang kemarin. Spray, dan sarung bantal yang sudah diganti sudah dicuci sampai jam 12 malam, bisakah saya beristirahat sehari saja?" Rika melemparkan bacaan di tangannya langsung ke wajah Emma, langsung menghancurkan separuh wajahnya yang memerah, dan kemudian berkata dengan dingin, "Jika kamu berani tawar-menawar denganku, aku akan menyuruhmu mencuci celana semua orang dan pakaian dalam di masa depan." Suara dingin Rika membuat Emma dan Jessica pucat ketakutan. Dalam beberapa hari terakhir, hidup mereka seperti neraka. Apa yang mereka berdua lakukan pada Rika sebelumnya, dikombinasikan dengan karakter keras kepala Rika, sudah ditakdirkan bahwa mereka berdua tidak akan memiliki akhir yang baik. Dan Rika juga mulai memukuli dan menyiksa mereka berdua, dan secara bertahap berubah menjadi penghinaan dan perbudakan ekstrim dari mereka berdua. Dia tidak akan membiarkan mereka makan, mencarikan mereka semua jenis pekerjaan, dan melihat mereka bekerja keras, tanpa menghela nafas sejenak. Ini adalah hal favorit Rika untuk dilakukan. Misalnya, saat cuaca panas, dia suka bertelanjang kaki di sel, sehingga keduanya harus bergantian mengelap lantai minimal 5 kali sehari. Jika telapak kakinya kotor setelah berjalan di sel selama sehari, maka mereka berdua tidak akan mau tidur malam itu. Ketika orang lain sedang tidur, mereka harus berlutut di lantai dan menyeka lantai sepanjang malam. Saat ini, Rika meminta mereka berdua untuk mencuci pakaian kotor, dan tak satu pun dari mereka berani melakukan pembangkangan, jadi mereka hanya bisa menerimanya diam-diam dengan air mata. Melihat bahwa mereka berdua mulai dengan jujur mengumpulkan spray dan selimut yang diganti masing-masing, Rika mencibir puas, lalu berdiri dan menyapa orang-orang di sekitarnya, ayo makan." Yang lain segera menyusul, mengelilinginya dan berjalan keluar dari sel. Sepanjang jalan, tidak peduli siapa yang dia temui, tidak peduli apa identitas, usia, atau warna kulit pihak lain, mereka hampir selalu akan menyapa Rika dengan hormat dengan mengatakan, "Halo Saudari Rika." Perasaan menanggapi semua jenis panggilan ini membuat Rika sangat puas dan sangat bersemangat, dan seluruh orang itu sedikit genit. Ketika mereka datang ke restoran, orang-orang yang mengantri untuk makan malam segera dengan sadar bergerak menjauh dari kiri dan kanan. Wanita yang awalnya berada di baris pertama segera berkata dengan hormat, "Saudari Rika, silahkan kamu dulu." Rika bersenandung dan mengambil langkah.
Berjalan, melihat salah satu anggota staf, dia bertanya, "Apakah bumbu tomat dan telur yang aku inginkan sudah siap?" Staf segera mengangguk dan berkata, "Nyonya, semua sudah siap." Dengan itu, dia mengeluarkan kotak pengawet panas dari bawah meja makan, yang diisi dengan orak-arik telur dengan tomat yang dibuat dalam masakan Indonesia. Rika mengangguk puas. Inilah yang secara khusus dia minta kepada penjaga penjara untuk mengaturnya. Makan makanan yang disediakan oleh penjara setiap hari benar-benar membuatnya merasa sedikit bosan. Selain itu, mereka makan terlalu banyak daging, gula, dan minyak. Begitu banyak sehingga dia sekarang merindukan makanan ringan dan sederhana dari tomat dan mie telur. Rika mengedipkan mata pada tahanan lain di sampingnya, dan pihak lain segera mengerti, dan bergegas maju untuk mengambil kotak insulasi, lalu bertanya pada Rika, "Nyonya, di mana lagi Anda ingin makan?" Rika berkata dengan ringan, "Siapkan saja sedikit dari segalanya dan bawalah." "Oke." Tahanan itu mengangguk dengan hormat, dan kemudian, bersama dengan tahanan lain, menaruh semua jenis makanan di piring, dan mengikuti Rika ke meja makan istana kerajaan Rika. Meja makan ini berada di dekat jendela, dengan pemandangan terbaik dan ternyaman. Sejak Rika menjadi seorang yang di Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dia telah membuat aturan bahwa dia hanya bisa menggunakan meja ini di masa depan. Awalnya, hampir setiap hari akan ada pertengkaran bahkan konflik antar narapidana untuk meja ini. Tapi karena dia menjadi bos di sini, semua orang secara sadar akan menjauh dari meja ini untuk menghindari kemarahannya. Lagi pula, Rika tidak hanya memiliki 3 sidikik yang sangat cakap, tapi yang lebih penting, dari penjaga penjara hingga sipir, mereka harus memberikan wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah segalanya di sini. Dia datang ke meja favoritnya dan duduk. Para pelayan di kedua sisi buru-buru meletakkan piring dan kotak makan siang di depannya. Seorang anggota staf juga dengan cepat membawa segelas es kok dan berkata dengan hormat, "Nyonya, ini cola bebas gula. Anda dapat meminumnya dengan nikmat tanpa khawatir tentang gula darah." Rika bersenandung puas, menyesap cola, dan segera merasakan kenyamanan menyegarkan di musim panas yang terik ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, orang ini juga aneh. Aku tidak pernah ingin minum kok ketika aku melihatnya di luar, tetapi di sini, meminum seteguk es kok bisa sangat memuaskan. Berpikir dengan gembira, penjaga penjara sebelumnya sedang terburu-buru. Berlari ke meja makannya, dia berkata dengan gembira, Nyonya Rika." "Ada kabar baik, Nyonya Rika." Melihat wajahnya yang bersemangat, Rika tiba-tiba berdebar, dan mau tidak mau berseru dan bertanya, "Kabar baik apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Penjaga penjara buru-buru menjelaskan, "Nyonya, pengacara Anda ada di sini." "Pengacaraku?" Ekspresi Rika langsung membeku, dan dia berseru, "Apakah itu Antoniza? Apa yang dia lakukan di sini?" Penjaga penjara berkata dengan penuh semangat, "Dia datang untuk menemuimu, mengatakan bahwa ada berita bagus untuk disampaikan kepadamu." Rika tertegun mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah? Apakah dia akan membebaskanku?" Penjaga penjara berkata tanpa ragu-ragu, "Seharusnya, kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut kabar baik?" "Nyonya Rika, selamat untukmu, kamu akan dapat membuktikan kebenaranmu dan segera mendapatkan kembali kebebasanmu." Ekspresi Rika sedikit tertekan, dan dia berpikir dalam hati, "Tapi aku tidak ingin memulihkan kebebasanku sekarang. Jika aku bebas sekarang, bagaimana aku bisa menjadi bos di sini?" Penjaga penjara melihat bahwa Rika sedikit tercengang, dan mau tidak mau mengingatkan, "Nyonya, pengacara Anda sedang menunggu di ruang wawancara sekarang, apakah Anda ingin pergi sekarang?" Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, "Nyonya, kenapa kamu tidak makan dulu? Sama halnya sebelum kamu pergi setelah kamu cukup makan,
biarkan pengacara menunggu di ruang rapat sebentar. Rika merasa sedikit di dalam hatinya tidak stabil. Apa yang terjadi? Dia harus menemui Anthony Zack sebelum dia bisa makan. Jadi, dia berdiri dan berkata, bahwa aku menemuinya dulu, kalau tidak aku benar-benar tidak bisa makan. Dengan itu, dia mengikuti penjaga penjara ke ruang wawancara lembaga pemasyarakatan. Pada titik ini, pengacara kriminal paling terkenal di New York, Anthony Zack, sudah menunggu di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.